Selamat siang Sobat Seger, kembali lagi bersama Mas Jo Channel. Siang hari ini kita kedatangan tamu, salah satu pengusaha seafood yang ada di Kabupaten Jombang. Beliau adalah Mas Yordan. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu tamu kita siang hari ini. Selamat siang Mas Yordan. Selamat siang Mas. Jenengan ini ya yang punya Seafood 88. Alhamdulillah ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Mas. Apa itu Seafood 88 dan kenapa namanya kok 88? Oke. Jadi gini, Seafood 88 itu berawal mula dari iseng. Iseng. Jadi saya lihat pada saat itu kok apa ya, waktu yang di Jawa Tengah apa itu Mas? Yang di seafood yang viral. Oke. Nah, di situ itu salah satu inspirasi. Setelah itu terbesit pikiran, kenapa kok tidak saya jualan seafood? Lalu akhirnya pada saat itu wis dijenengno Seafood 88 piye? Karena sama istri ya, sama istri. Kenapa kok 88? Tidak terputus. Oh, angka 8 itu ya? Betul. Terus itu kan laut. Laut itu luas. Bener. Food makanan. Jadi ibaratnya ini untuk semua orang. Dan tidak terbatas, kapanpun, dimanapun, unlimited 8. Seperti itu Mas. Oh, kalau bahasa kerennya katanya angka 8 itu angka yang infinity. Betul, tidak terputus, betul. nyambung semua. Rodo filosofi Cina ya Mas. Filosofi Cina, bener. Nah, berarti kan terinspirasi usaha seafood itu dari usaha yang sudah ada di Jawa Tengah gitu ya? Iya, waktu itu. Dan terbersit di pikirannya Mas Yordan untuk bikin usaha di Jombang. Nah, iya. Bagaimana sih awal mula merintis usaha Seafood 88 ini? Awal mulanya itu bingung Mas, jujur bingung. Karena jujur saja saya sendiri itu ada basic di perhotelan saya. Tapi memang selama ini karena itu bukan menu favorit keluarga saya atau saya pribadi, saya waktu itu menemukan permasalahan. Satu permasalahannya adalah di bumbu pada saat itu. Saya nggak tahu ini harus diolah seperti apa. Karena notabene saya bukan seafood lover. Nah, di situ akhirnya istri memberikan masukan, gimana seperti ini Pak? Oke. Ya udahlah akhirnya, ayo dicoba. Ya udahlah kita buat dengan bumbu. Waktu itu masih penyempurnaan lah. Terus akhirnya tercipta bumbu yang sampai saat ini kita jual. Itu melalui proses berkali-kali seperti itu. Nah, kalau usaha seafood ataupun makanan olahan seafood lah, itu kan mungkin kendala utama itu kan bau amis. Oke. Nah, itu kira-kira gimana Mas Yordan dalam meracik atau memasaknya ini biar nggak bau amis dan juga dimakan itu nggak bikin konsumennya itu wah kok kacau. Jadi gimana strateginya Mas? Strateginya cuma satu, seafood bila mana dia segar. Seafood segar itu gini Mas. Jadi saya jelaskan dulu. Mungkin biar biar orang-orang juga paham bahwa seafood segar itu seperti apa. Seafood itu sebenarnya ada dua, seafood segar sama seafood live. Live itu live maksudnya masih hidup. Iya. Oke. Jadi jangan dikira segar itu adalah hidup, bukan. Beda. Dan mayoritas yang jual live itu harganya sangat mahal. Karena memang faktor resikonya jauh-jauh lebih tinggi. Karena kan ya treatmentnya, terus habis gitu nanti ada matinya seperti apa. Dan rata-rata memang seperti itu. Dia jualnya per ons. Bukan per porsi. Seperti itu. Kalau segar itu seafood yang dari freezer. Dalam artian sekali keluar. Jadi misal gini, sampai prepare bahan-bahan itu harus sekali keluar. Ketika tidak sekali keluar, maksudnya keluar masuk, misalnya nggak habis masuk lagi, itu nggak segar. Berarti harus sekali keluar itu yang sekali keluar segar. Harus langsung diolah. Oke. Seperti itu. Nah kalau ngomongin seafood itu kan di Jombang juga mungkin sekarang sudah banyak ya. Tapi gimana caranya Seafood 88 strateginya supaya konsumen ini mau untuk kembali lagi ke sini strateginya? Kuncinya cuma di bumbu sama di kesegaran bahan. Bumbu dan kesegaran. Iya.
Kalau bumbu memang jujur aja memang otentik dan tidak akan pernah ditemukan dimanapun yang namanya bumbu spesial 88. Oh, diracik sendiri, Mas? Iya, saya racik sendiri, kombinasi antara bumbu Jawa dengan bumbu Chinese, ala-ala restoran. Terus apa itu namanya? Oh ya, tadi saya belum jelaskan untuk masalah apa itu kesegaran tadi, Mas, ya. Iya. Nah, jadi gini, kenapa kok segar, harus segar? Seafood yang amis, dalam arti kita waktu makan kok amis, itu insya Allah itu nggak segar. Oke. Kalau segar nggak amis? Kalau ya? segar, amisnya amis laut, amis standar. Bukan yang baunya menusuk hidung gitu, bukan. Jadi itu edukasi aja. Terus dan itulah salah satu yang memang kita angkat ketika Anda merasakan tidak segar. Tapi tanda kutip ya, tanda kutip seperti tadi bau tajam, busuk atau apa, langsung saya ganti. Tidak perlu saya cuma tahu hanya dari bau aja udah cukup, saya ganti. Oh, gitu. Jadi tidak perlu sampai istilahnya sungkan atau apa, enggak. Itu memang fasilitas dari kami ketika barang tidak segar atau tidak layak untuk dimakan, silakan minta ke waiter ganti. Saya langsung ganti. Ini menjadi nilai plusnya Seafood 88 dalam melayani konsumennya, biar kembali lagi ke Seafood 88. Betul. Mulai berdirinya kapan sih, Mas, Seafood 88? Insya Allah ini tahun 2019. 2019. Kurang lebih bulan April mungkin. Insya Allah. Bulan April 2019, berarti baru 3 tahun berjalan ini, Mas, ya? Iya. Nah, berarti kan sudah berdiri dari sebelum adanya pandemi, karena pandemi kan awal 2020. Betul. Sempat terdampak nggak sih waktu pandemi? Jadi gini, sempat tahun 2020 kalau nggak salah ya. Itu mulai pandemi di Cina. Kita masih belum. 2019 kayaknya sudah deh. Di Cina sudah, makanya kan COVID-19. Lah, betul. 2019. Itu sudah, tapi saya masih belum worry lah. Ternyata kok sampai ke Indonesia. Terus akhirnya pada saat itu yang saya lakukan, saya tidak fokus di usaha saya. Ini jujur aja. Ada usaha yang lain? Pada saat itu saya melihat peluang, satu, banyak orang di rumah karena banyak yang namanya work from home ya. Oke, WFH. Terus banyak orang yang lari ke hobi. Sepedahan. Ya, sepeda. Terus pada waktu itu kan nggak salah sepeda murah aja jadi mahal. Iya, benar. Apapun lah, intinya tentang hobi. Saya lihatnya seperti itu. Terus akhirnya saya melihat peluang, loh kok tanaman ini kelihatannya bagus gitu loh. Saya cari-cari di Instagram, loh kok rame. Tanaman hias ya? Betul, tanaman hias. Pada saat itu akhirnya saya memutuskan bahwa saya untuk beralih profesi sementara, bukan. Jadi gini, saya bagi pecah fokusnya ya. Pecah fokusnya akhirnya saya jualan bunga. Dan saya waktu itu saya gabung dengan komunitas tanaman hias Jombang. Saya sebagai wakil ketuanya. Di situ saya dipercaya, terus akhirnya ya udahlah, saya jualan di sini nih. Ini yang sampean lihat saat ini berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Ini masih tampilannya belum seperti ini. Waduh, ini sih kebun, Mas. Jujur, ini kebun. Nah, cikal bakalnya ini yaitu dari itu. Jadi akhirnya saya bisa bertahan. Saya saya jualan bunga plus waktu itu, Mas, jujur aja sempat ada kepanikan. Akhirnya saya ganti namanya jadi Dapur 88. Sempat berubah nama? Sempat berubah nama. Dan pikiran pada saat itu bagaimana survive, akhirnya saya menjual penyetan. Yang notabene pada saat itu orang kan untuk cari uang aja sulit. Nah, aku akhirnya harus menyesuaikan. Saya tidak menurunkan harga seafood ya, seafood tetap. Tapi saya membuat makanan yang terjangkau. Dan alhasil nggak laku. Oke, berarti tadi kan waktu pandemi itu kan otomatis penjualan pasti turun kan, Mas ya? Betul. Penjualan turun, dan juga tadi dikatakan Mas Yordan strateginya akhirnya ada usaha bunga hias, terus juga sempat merubah nama yang awalnya Seafood 88 berubah nama menjadi Dapur 88. Nah, strategi itu apakah bisa berjalan sukses atau seperti apa, Mas? Jadi gini, sempat saya itu berpikiran positif ya, karena kalau dapur kan intinya kita bisa menjual makanan apapun selain seafood, karena kan tidak terkonteks langsung seafood gitu ya.
Pada saat itu harapan saya, saya jual yang lain. Saya jual pada saat itu sempat yang namanya sambelan. Lalapan, tapi berbeda dengan yang umum. Jadi bukan yang istilah sambel itu tadi cair, encer, enggak. Bahkan sampean waktu itu misalnya semua beli, bener-bener dibalik aja enggak akan tumpah. Oh, berarti saking kentalnya. Saking kentalnya. Itu saya waktu itu jual ayam, tahu tempe, terus dengan terong, lalapan, itu 12.000 Mas. 12.000? 12.000. Murah itu Mas. Murah. Tapi gimana? Apakah bisa mengangkat omset atau gimana itu? Gak payu Mas. Malah gak payu? Gak payu Mas. Kok bisa Mas? Ya sampai saat ini pun saya nggak tahu. Oh, seperti itu. Padahal sudah mencoba menurunkan harga, betul. Ada menu baru. Terus... Oh enggak, maaf. Kalau menurunkan harga dari dulu sampai saat ini, saya tidak pernah turun. Oh, seafood apa nggak pernah turun harga? Seafoodnya tetap harganya tetap. Tapi saya membuat makanan pendampingnya dalam arti yang lain itu harganya rendah. Yang sambelan itu tadi. Betul. Karena saya nggak mau untuk menurunkan harga seafood karena nanti ketika ini sudah normal, saya mau mengangkat lagi agak sulit gitu loh Mas. Jadi makanya saya nggak turunkan harga. Terus juga pada saat itu ada yang nawari saya untuk take shoot produk. Saya berpikir, wah ini kok bagus ya, jual bumbu. Salahnya karena pada saat itu kan pas-pasan untuk dana marketingnya, akhirnya nggak bisa jalan sampai saat ini. Sebetulnya dengan bumbu saya itu semua orang itu bisa masak dan sampai saat ini pun itu tetap saya pakai. Jadi ibarat gini, semua karyawan siapapun itu asal dia tahu stepnya bisa masak. Sampean pun aja bisa masak juga. Meskipun nggak bisa masak ya. Itu berarti bisa. Memang sudah kayak bumbunya seafood 88 itu sudah kayak ada komposisi pakemnya lah ya. Ada. Sehingga nanti mau siapapun yang masak rasanya tetap sama. Betul, saya pakai gramasi Mas. Oh iya. Pakai gramasi itu jadi sebelum dimasak bumbu dalam sulang banyak itu ditimbang. Pasti timbang. Untuk bahan mentah timbang. Kan ada bumbu-bumbu rahasia itu yang nimbang, yang tahu takarannya itu hanya saya dan istri. Rahasia dapur lah ya. Betul. Jadi intinya anak-anak tidak ada yang tahu untuk masalah situ. Tapi kalau untuk cara ngolahnya untuk menjadikan ini bumbu jadi itu mereka tahu. Tapi untuk bumbu secretnya itu kita yang pegang. Tetap rahasia dapur cuma owner yang punya. Betul. Nah, kalau tadi kan terkena pandemi terus bikin menu baru dengan harga yang relatif rendah pun itu juga belum signifikan mengangkat omset. Betul. Nah, tapi sekarang kan kita sudah hampir melalui lah ya namanya pandemi COVID ini sudah hampir berlalu. Itu strateginya, marketingnya untuk ngangkat lagi supaya omset kembali stabil lagi seperti apa Mas? Gini Mas, karena saya basicnya juga dulu pernah online marketing, jadi ya tetap gencar di promosi di online-nya. Sosial media? Iya, di sosial media. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini follower kita udah 15.000 Mas. Wah mantap itu. Mungkin untuk level Jombang. Ya, untuk di Jombang insya Allah. Tapi karena market kita kan kita pakai iklan, juga pakai endorsement juga di akun influencer Jombang. Jadi kalau dari iklan kan memang kita tujukan kan radius. Jadi akhirnya bukan hanya dari orang Jombang. Jadi memang kadang ada dari Mojokerto, bahkan dari Surabaya. Sempat pernah juga ada yang satu bis dari Lamongan. Rombongan. Jadi sempat anak-anak waktu itu antar jemput di pom bensin sini. Karena kan nggak mungkin bis masuk ke tempat saya ya, nggak mungkin. Nggak muat. Jadi anak-anak jemput. Jadi ditelepon itu. Apakah benar? Ini mau satu bis mau ke sana. Loh, kita kaget. Ini benar ta? Ternyata benar Mas. Itu dapat dari mana Mas? Maksudnya? Dari mereka hanya pengen makan seafood di sini. Enggak, maksud saya dari Instagram. Dari Instagram. Iklan. Ya. Dari Instagram aja. Jadi pada saat itu bisnya aja bis eksklusif. Bis mungkin isi 20 orang atau berapa gitu loh. Itu dia memang kepingin hanya makan di sini. Dan waktu itu juga kenapa nggak buka di Lamongan? Waduh, ya nggak segampang itulah. Iya. Kalau karyawannya sekarang ada berapa Mas? Alhamdulillah sekarang ada 9. 9? Iya. 9. Dari awal dulu berapa? Dari awal dulu nggak ada. Nggak ada? Sendiri? Saya sama istri. Jadi saya yang kirim, istri yang masak.
Oke. Seperti itu. Berarti dulu ini ya lebih ke kayak apa ya? Fokusnya pesan antar ya, bukan dine in ya. Betul. Jadi gini, saya kalau cerita waktu dulu, tapi nanti aja itu. Sesi nanti. Kalau yang untuk detail ya. Boleh. Ya, kalau ini hanya sebatas apa ya? Sebatas cerita singkat lah. Memang fokusnya kita pada saat itu adalah take away. Oh, take away. Take away atau kita antar, delivery. Terus banyak sekali yang minta makan di tempat. Oke. Alhasil akhirnya saya buka di garasi. Itu dulu awalnya bukan di sini berarti. Bukan. Jadi permintaan karena pasar yang minta. Bukan saya yang kan untuk saat ini rata-rata ya. Mereka tuh teman-teman semua lah pada umumnya usahanya dulu didirikan. Kalau saya tidak pada saat itu. Pasarnya saya bentuk dulu. Pasarnya diedukasi baru dulu. Saya buat tempat makannya. Oh, seperti itu. Nah, awal mula berarti dulu cuma sama istri. Terus mulai berjalan, mulai berkembang, akhirnya rekrut karyawan. Betul. Terus juga ada tempat dine in. Betul. Nah, ada ini nggak sih Mas, kayak misalkan dari 9 karyawan ya yang sekarang, ada nggak sih yang mungkin nakal, terus kayak nyolong resep atau segala macam, itu pernah nggak? Kalau resep nggak akan bisa dicuri. Nggak pernah bisa dicuri ya? Kalau masalah mencuri barang lainnya, insya Allah tidak. Jadi karena saya menekankan ke karyawan itu gini, usaha ini kan usaha bersama. Istilahnya kebetulan kok sampean itu ikut saya. Jadi ayo dikelola bareng-bareng. Ada majunya usaha ini, ada jatuhnya usaha ini, kita sama-sama merasakan. Jadi itulah sampai saat ini tetap anak-anak itu banyak yang kerasan gitu loh. Jadi jarang untuk keluar masuk. Terutama waktu di belakang ini jarang banget keluar masuk. Karena yang dulu kan di depan itu kan masih ya namanya kadang kita nggak bisa gaji karena waktu itu pandemi. Sempat waktu itu kita nggak ngurangi gaji, cuman di model masuknya. Sampai waktu itu, sampai itu anak 4 apa anak 6 gitu loh. Jadi tak buat shift. Ya nggak kuat ya pergi, ya udah nggak apa-apa. Itu namanya filter. Seleksi alam. Seleksi alam, betul. Nah terus akhirnya sampai saat ini, ya alhamdulillah nggak pernah saya mengeluarkan orang. Sampai saat ini. Meskipun kemarin pandemi. Iya. Cuma itu tadi ya, strateginya ada shift, ada yang masuk. Iya, jadi ada yang masuk. Akhirnya mereka kan misalnya semua gajian sekian, akhirnya dapatnya separuhnya. Seperti itu. Sudah nggak melay-off karyawan waktu pandemi itu sudah luar biasa, Mas. Apalagi di usaha kuliner. Betul. Karena itu pasti sangat berdampak. Apalagi waktu PPKM itu kan nggak boleh dine in ya. Jam operasional juga pasti dibatasi. Ya, tapi waktu itu Mas, ya mungkin karena tempatnya memang nyelempit, satu, nomor 2, dan juga volumenya nggak terlalu besar. Saya jual biasa aja Mas. Jadi nggak seperti orang-orang yang jam 9 sudah tutup, enggak. Karena tempat saya kan tempat dalam banget. Jadi nggak menimbulkan kerumunan yang luar biasa. Kalau mungkin tempat lain mungkin kan rame kalau saya enggak. Jalan seperti utama itu. Ya, kan itu pasti kena sweeping biasanya. Betul, pasti kena sweeping. Kalau saya sih selama ini alhamdulillah enggak pernah kena sweeping, satu sekali aja enggak pernah pada saat itu. Nah, sebenarnya kalau dari Seafood 88 itu menu signature-nya apa sih, Mas? Menu signature-nya gini. Kalau untuk makanan ya, yang paling best sellernya itu namanya paket rame-rame. Paket rame-rame. Ya, dulu saya jual pertama kali itu kalau nggak salah 62.000. 62.000 itu untuk berapa orang? Itu untuk 2 orang sampai 3 orang bisa. 2 sampai 3 ya. orang. Terus sampai sekarang akhirnya jadi 100.000. Ada kenaikan, tidak ada masalah. Jadi memang itu sudah saya setting. Ketika bahan baku sulit, otomatis kan mahal. Iya. Seafood itu beda dengan ayam, beda dengan sapi. Seafood itu harga itu bisa melonjak, ganti harga, bukan naik. Misalnya waktu itu pas sulit-sulitnya dari harga kepiting 60 bisa jadi 90 itu bisa. Per ekor? Bukan. Per kilo. Per kilo. Per kilo. Kalau ayam nggak mungkin, paling kenaikan mentok 10.000. Kalau di seafood sangat bisa sekali, karena namanya nggak bisa diternak Mas. Iya. Jadi otomatis kan ya fluktuatif harganya. Tapi itu tuh sudah saya setting di mana itu harga paling top. Jadi ketika harga top naik turun, harga jualnya tetap stabil. Nah, itu
untuk seafoodnya sendiri, apakah budidaya sendiri atau ngambil dari supplier, Mas? Supplier ya. Bukan budidaya, nggak bisa dibudidaya, Mas. Nggak bisa? Nggak bisa dong. Apa yang bisa dibudidaya dari laut? Kepiting nggak bisa? Nggak bisa. Oh, gitu. Kepiting bukan untuk dibudidayakan, tapi dibesarkan ada. Pembesaran. Ada pembesaran. Tapi cuman namanya seafood ya nggak bisa, kecuali apa itu udang. Udang kan memang ditangkarkan. Tapi kalau bahan seafood lainnya nggak bisa. Jadi zaman harus cari dari alam. Oke. Seperti itu. Itu kalau yang makanan lah ya? Ya, dari supplier saya ambilnya. Kalau menu signature minuman? Minuman ini saya ada apakah kebetulan. Ini salah satunya? Nah, betul. Jadi sini ini ada salah satu apa ya? Pembeda daripada yang lain. Ini kita punya namanya itu beli es. Beli es. Cupnya memang kita buat seperti ini. Cute, lucu. Terus di sini juga semua mengatakan ada orang yang pakai ini, beli ini. Terus semua dia beli 6 kali menggunakan cup yang sama. Itu free refill. Free. Setelah 6 kali pembelian, jadi ini nanti ketika dapat, ini kan karena kita pakai yang dia itu bisa digunakan kembali, Mas. Oh, berarti yang aman ini, Mas ya? Untuk aman. Kesehatan lah ya. Aman, sangat aman. Ini sama seperti bahan-bahan seperti kayak tumbler atau apalah, itu sama. Jadi untuk ini memang agak mahal. Harganya berapa, Mas? Harganya kalau nggak salah ini yang Tropical Passion ini kalau nggak salah 18.000. Ini Markisa. Buah Markisa asli. Terus kalau yang itu namanya Blue Spark. Blue Spark. Terus, ini menu baru ya? Ini menu baru. Namanya teh kampul. Khas Solo. Ya, kita sendiri memang signature-nya adalah es teh. Oh. Kenapa kok saya bilang signature? Karena mungkin loh ya, ini mungkin di Jombang mungkin kalau untuk yang pakai bahan teh dari Solo mungkin kita aja. Mungkin. Iya. Saya juga baru dengar teh kampul di Jombang ya, di sini kayaknya. Saya udah ada orang yang jual, tapi mungkin ya beda lah ya, mungkin beda. Tapi kalau saya sendiri yang pasti semua bahan dari Solo. Dari pertama kali saya jual teh itu ya teh khas Solo. Jadi signature-nya adalah teh, es teh sini. Dan ini lebih ke istilah apa ya kita ngikuti anak-anak yang kekinian gitu loh, Mas. Ini boleh diminum, Mas ya? Oh boleh, monggo. Pakai sedotan. Monggo. Mas, nggak usah pakai sedotan. Oh, nggak perlu pakai sedotan. Ini loh, di sini kan ada. Nah, tinggal buka. Oh, ini bisa dibuka ya? Iya. Menarik, langsung diminum. Sensasinya lebih enak, Mas. Jadi kayak di itu beda gitu loh. Ketika sama nyedot sama langsung dari ininya tuh beda. Oke, Mas. Nah, ini tadi kan sedikit banyak kita bercerita terkait Seafood 88, Mas. Oke. Ya? Jatuh bangunnya dulu waktu pandemi, awal mula merintis cuma sama istri, sampai akhirnya sekarang punya 9 karyawan. Nah, sebelum membuka usaha Seafood 88, itu pernah nggak Mas Jordan atau buka usaha selain ini? Atau mungkin dulu perjalanannya seperti apa sih, Mas? Gini, Mas, mungkin ini yang mungkin bisa teman-teman petik semua. Jadi dari kisah hidup saya, waduh. Siap. Sebetulnya diomong pedih, sangat pedih. Jadi Seafood 88 ini terakhir. Usaha saya yang terakhir. Dalam artian terakhir itu dari serangkaian saya itu buka usaha sampai saya tuh sering dicap sama teman-teman, kok sering gonta-ganti usaha. Jadi basic nih, ngomong basic itu kita ngomong 10 tahun yang ke belakang aja. Sebelum saya waktu itu menikah, saya jualan sayur, Mas. Tahun berapa itu, Mas? Tahun kurang lebih 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu pertama habis nikah buka usaha sayur. Iya. Jadi istri saya begitu sudah saya ajak nikah, saya suruh nguntingi, Mas. Nguntingi kangkung. Iya, betul. Itu serius. Iya. Terus habis gitu juga pernah saya jualan yang namanya stiker apa itu namanya, stiker 3D. Oh iya. 3D yang timbul-timbul itu. Terus ada juga mainan-mainan yang bisa nyala di malam hari, kayak mainan kupu-kupu atau apa, itu saya pernah jualan juga. Terus apalagi ya, saya pernah juga jualan yang namanya es goyang. Yang didorong keliling itu? Oh bukan, jadi lebih konsepnya itu ya memang dorongan, cuman kayak jadul.
Jadi yang kayak es loli gitu loh Mas. Oh iya. Nah terus dicelupkan coklat. Oh. Es goreng ya mungkin itu mungkin dulu, namanya ya. Ya dulu kalau SD kayaknya. Nah betul. Jajanan SD betul. Itu, ya. Itu pun cuman apa itu berjalan bentar. Terus yang lama itu di online Mas. Di online itu mungkin kurang lebih ada 4 tahun. 4 tahun. Usaha apa itu? Usaha di kita masarkan sebuah website waktu itu. Nah pada saat itu wis cobalah ganti yang lain seperti itu. Dan karyawan juga banyak pada saat itu. Berarti kayak jasa pembuatan website gitu Mas ya? Beda, pemasaran. Lebih ke pemasaran website. Oh. Jadi setiap ada orang yang mendaftar di website yang kita promosikan, kita dapat $. Kayak landing page gitu? Ya, Oh, betul. berarti. Ada landing page-nya. Bukan kayak landing page. Jadi landing page itu sebelum sampai masuk ke website, itu pasti ada tampilan. Semacam kayak sampean itu di mana? Di Shopee atau di Tokopedia atau di Facebook ada pop-up yang muncul. Nah, itu. Itu landing page namanya. Iya. Nah, seperti itu. Itu sudah kita jalankan udah lama. Paling lama sih sebenarnya. Sama seafood ini lebih lama itu. Lebih lama itu. Tapi apa ya? Karena kan penghasilan itu memang kadang besar, kadang juga nggak dapat, kadang pas-pasan. Akhirnya ya udahlah saya ganti seperti itu Mas. Nggak pernah kerja di kantoran gitu nggak pernah Mas ya? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ikut. Belum pernah. Jadi Iya belum tahu saya. semenjak habis nikah 10 tahun yang lalu berarti kurang lebih 2012 lah ya. Iya sebelum itu pun sudah saya kerja sama, nggak pernah ikut orang. Memang ini berarti apa? Sudah tekad untuk ya wes aku wirausaha saja gitu. Dari lahir procot Mas, memang saya dididik pedagang. Oke. Dari Almarhum orang tua. ibu, iya almarhum ibu saya sama ayah saya saat ini. Kalau ayah saya saat ini di Besi Tua. Kalau almarhum mama saya di stasiun punya toko pada saat itu. Jadi ya memang dari kecil lahir procot iku wis dodolan. Nah, betul. Kok wong Cina, Mas? Iya. Kan rada Cina aku. Berarti memang ini Mas ya apa ya? Kayak usaha ini kok kurang menghasilkan, ganti usaha ini, Iya. ini. Dan itu ada berapa kali ganti usaha Mas? Kalau kira-kira lah Mas ya. Jaringnya sampai sama saya digabungkan lebih. Berarti 10 kali ganti usaha ini Lebih. Mas ya? Karena gini, kalau saya itu enggak pernah setengah-setengah dalam usaha. Saya tipikalnya ketika ini usaha ini udah mentok. Misalnya gini. Saya mau usaha A ini. Usaha A. Oke. Saya pasti gerilya itu. Pasti all out banget di usaha Totalitas. itu. Tapi ketika itu nanti ketemu di masalah dan saya nggak bisa menyelesaikan, misalnya gini, ketemu masalah, saya revisi lagi, kok nggak bisa, coba saya lagi, nggak bisa, baru saya loncat. Karena pada saat itu memang ya ngomong ini beban memang besar Mas. Kalau usaha itu kan memang tantangannya adalah di penghasilan yang tidak pasti, iya kan Mas? Iya. Karena apa ya, nggak ada gaji tetap setiap bulan, itu kan namanya pengusaha harus berjuang gimana caranya kebutuhan ini tercukupi, di sisi lain juga gimana usaha yang dirintis itu juga bisa menghasilkan profit. Betul. Nah, kiat-kiatnya Mas Jordan ini seperti apa dalam menjalankan usahanya ya? Karena sudah 10 kali lebih ganti usaha dan alhamdulillah sekarang bertahan di Seafood 88, itu mungkin bisa di-share ke Sobat Seger Mas. Ya, jadi gini, apa ya, itu semua itu memang butuh ketekunan, butuh telaten. Terus yang terpenting itu, kalau menurut saya Mas, modal itu nomor sekian. Modal nomor sekian. Mungkin di luar sana, itu modal itu nomor 1. Tapi alhamdulillah, dan sampai saat ini Seafood 88 ini berdiri itu hanya karena modal 500.000. Bikin usaha seafood modal 500.000. 500.000. Ini cukup, ini cukup gak cukup. Jadi pada saat itu gini, 500.000 aku kulaan Mas. Bahan baku. Ya bahan baku ya, bahan baku utama. Maksudnya utama kayak kepiting, kayak udang, kayak cumi dan lain-lain. Itu saya belanja dengan 500.000 dan alhasil 1 bulan nggak apa-apain itu. Saya bingung. Ini mau dimasak apa? Kan tadi saya sudah cerita bahwa aku nggak tahu masak kok ngene iki lah. Terus akhirnya istri tapi lek dimasak ngene. Oke, boleh. Lah, itulah baru saya tambahi dengan
Saya kan agak menguasai di Chinese. Nah, saya kombinasi dengan Chinese kok masuk. Dan pada saat itu saya ingat banget pelanggan pertama kali itu orang Cina. Yang pertama ini Seafood 88. Betul, pertama kali. Dan dia akhirnya karena memang merasa puas. Karena saya melihatnya ini apa ya yang patut kita contoh orang Chinese. Ketika dia merasakan bagus, dia nggak segan-segan, nggak kita suruh untuk mempromosikan, dia promosikan ke temannya semua. Dan pada saat itu banyak orang Cina yang beli. Datang ke sini. Bukan datang, beli. Berarti online? Iya. Oke. Jadi apa ya? Sampai saya itu bingung untuk barang ini kan aku belum tahu perputarannya untuk ambil kepiting gimana. Terus untuk udang seperti apa, belanjanya seperti apa. Kalau ayam sih 24 jam saya bisa. Tapi ini seafood ini jualnya kapan? Itu masih belum tahu. Dan itu sempat meledos pada saat awal dan saya bingung. Ini gimana? Ya udah akhirnya cari supplier. Itu asal usulnya, Mas. Oke. Nah, berarti kan memang butuh apa ya? Kayak ketekunan tadi kalau kata Mas Yordan ya. Iya. Butuh ketekunan dan keuletan dalam menjalankan usaha karena memang tantangan terbesar pengusaha itu kan ya di omset yang tidak pasti. Betul. Dan kalau nggak ulet, kalau nggak tekun pasti guling. Iya. Nah, terutama ini Mas, yang terpenting ya, kita harus punya mental orang kaya dulu. Mental orang kaya itu yang seperti apa Mas? Bisa dijelaskan? Mental orang kaya itu gini Mas, orang kaya dengan mental orang kaya beda loh ya. Oke. Mental orang kaya itu gak gupuan. Tenang. Terus habis gitu ketika misalnya ada masalah, ya udah nggak ada masalah. Jadi nggak usah terlalu dipikir. Ketika kalau orang kaya, tak rasa gini. Ketika orang kaya itu nanti kehabisan uang, ketika dia tidak dimulai dari nol, langsung kaya, pasti hancur. Pasti dia bakal down, pasti itu. Ini yang maksudnya orang kaya karena warisan orang tua lah ya? Mungkin. Mungkin seperti itu ya, lebih tepatnya. Karena dia kan nggak melalui step-step proses ini tadi. Lah, ketika mental ini sudah kita bentuk pada saat kita belum punya apa-apa, di saat ini kita top, ya udah biasa saja. Gak kupuh kudu sing duwe iki lah, gak butuh dipandang orang lah. Ya udah di situ. Terus juga yang terpenting adalah ojo nyerah. Siap, jangan mudah menyerah. Betul. Karena gini, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Seafood 88 ini akibat saya sudah pasrah, notok. Ketika akal sudah nggak bisa diajak kompromi. Semangat sudah bombardir seperti itu, hancur semua Mas. Di sini adalah usaha yang pasrah. Jadi Seafood 88 ini usaha yang tanpa nafsu mungkin ya. Tanpa ada kayak apa itu namanya? Kayak ambisi. Ya inilah usaha saya satu-satunya yang tanpa ambisi. Jadi mengalir saja. Ya waktunya iklan ya iklan, ya waktunya kita promosi ya promosi. Nah seperti itu sih. Oke, nah ini kan memang apa ya kayak kisah inspiratif lah yang mungkin bisa dipelajari dari Mas Yordan, salah satu pengusaha yang sudah mencoba mungkin puluhan usaha model dari mulai usaha sayuran, tanaman hias, terus juga usaha pembuatan website, jualan mainan dan segala macam, dan akhirnya ketemu usaha yang mungkin ini yang apa ya, yang dibilang stabil Mas ya. Sangat dari stabil. Seafood ini. Alhamdulillah sangat stabil. Itu kan juga berarti dibutuhkan apa ya? Keyakinan yang apa ya? Yang kuat. Keyakinan yang kuat bahwa usaha ini adalah usaha yang menghasilkan. Lebih ke gini Mas. Paling penting adalah tenang. Jadi dulu ya, ini nggak usah saya masih di Seafood. Saya sempat istilahnya mengalami kegusaran, mengalami gundah. Tapi ketika akhir-akhir ini ya alhamdulillah ada apa ya guru spiritual. Jadi beliau ngomong sepi rame itu diterima saja. Jadi ketika hujan ya udahlah yakin aja bahwa Allah itu akan ganti besok. Oke. Itu pasti, dan sampai saat ini pun saya pakai dan saya jauh lebih tenang. Meskipun saya ngomong nggak ada uang, tapi ketika akan ada kebutuhan, mungkin waktu bayar gaji, bayar listrik, pasti ada. Itu saya heran. Berkali-kali loh Mas ya. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, berkali-kali. Akhirnya saya pasrah. Ketika misalnya seperti kemarin, hujan deras banget dari siang sampai malam.
Iya. Karena seafood kan lakunya malam, Mas. Iya, benar. Itu ya wis lah, kate piye maneh. Alhasil ya alhamdulillah kemarin diganti. Oh, berarti pas waktu hujan pasti memang sepi pelanggan sepi ya? Itu pasti. Nah, Mas Yordan punya keyakinan ya wis gak apa-apa, mungkin besok diganti. Iya. Dan ternyata memang besoknya Iya. rame. Iya. Wah, ini yang mungkin inspiratif ya bagi Sobat Seger, bahwa namanya usaha itu pasti ada sepi, ada rame, dan kalau rame ya pasti setiap orang bersyukur lah. Iya. Tetapi gimana caranya ketika dihadapkan pada posisi sepi, Mas Yordan masih memiliki keyakinan bahwa rezeki itu pasti akan diganti. Betul. Nah, itu mungkin menjadi tips bagi Sobat Seger yang ingin membuka usaha atau lagi menjalankan usaha dan lagi sepi. Itu adalah sedikit kisah inspiratif yang bisa di-share dari Mas Yordan. Yeah. Nah, Mas Yordan ini kalau membahas apa ya namanya perjalanan hidup dan juga ujian lah, ujian dalam kehidupan itu kan pasti namanya ujian itu pasti ada. Nggak mungkin orang hidup itu nggak ada ujian, pasti ada. Entah itu dari segi finansial, entah dari segi kesehatan, juga mungkin dari segi keluarga dan yang lain-lain. Nah, gimana caranya, mungkin bisa di-share ke Sobat Seger, gimana caranya survive di tengah cobaan yang silih berganti? Gimana ya, berat Mas ngomong gitu. Iya. Kalau mau nangis gak apa-apa Mas, nangis aja. Enggak Mas, santai Mas. Lo coba Mas. Lo isi Mas. Enggak, intinya menerima apapun itu. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita harus menerima. Tapi terkadang memang gini Mas, kita sebagai kepala rumah tangga kan kita harus berpikir ekstra ketika apa ya, keadaan finansial mungkin lagi drop, itu kita harus gimana nguati ke istri. Terus juga saya sempat Mas di seafood ini sempat saya hampir gila 2 kali Mas. Wah. Karena tekanan yang luar biasa pada saat itu. Tapi alhasil saya melihat anak saya melihat istri saya, akhirnya saya kuat. Ya udahlah, pasrah. Jadi menerima itu terpenting sekali. Memang kalau misalnya kita nggak ingin apa itu ada masalah, ya nggak usah hidup. Iya, itu memang logikanya seperti itu. Ketika kamu nggak pengen ada masalah, ya udah mati aja. Karena masalah itu pasti ada, entah kecil entah besar, semua tergantung kita. Allah itu, aku yakin banget Allah tidak akan memberikan cobaan di atas kemampuan hambanya. Benar. Itu saya yakin sekali. Dan sudah berkali-kali Mas, kalau ngomong jatuh bangun itu wis kayak gini-gini Mas. Nggak ada masalah buat saya. Iya. Tapi terpenting tadi istri memang harus harus dikuatkan. Dari intinya itu adalah keluarga dulu. Ketika keluarga ini hancur berantakan, nggak akan jadi apa-apa. Usaha besar pun ketika keluarga hancur semua. Ya. Ketika ini usaha hancur, tapi di dalam kuat, insya Allah masih bisa ditata. Oke, Seperti itu. Jadi dari keluarga, nomor satu. Iya. Berarti itu juga mungkin ini Mas ya, motivasi terbesar Mas Yordan dalam membangun usaha ini juga dari keluarga ya? Iya, istri terutama, luar biasa istri saya. Supportnya luar biasa? Luar biasa. Jadi saya dengan istri ini membangun Seafood 88 saya sampai saat ini. Yang mungkin notabene orang-orang kerjakan kadang kan istri sama suami beda. Kalau saya enggak, seiring seirama terus sampai sekarang. Seperti itu. Berarti selalu melibatkan istri dalam membangun usahanya? Bukan melibatkan istri, dia juga ikut kerja. Dia juga ikut Jadi, terlibat? Saya membagi positioningnya, saya untuk di masalah teknis. Seperti pengadaan barang, masak-masak, bumbu dan kawan-kawan. Tapi kalau istri lebih ke keuangan? Bukan, keuangan masih saya. Oh, masih itu. Keuangan masih saya. Di masalah promosi. Promosi sosial media. Di situ. Itu istri yang lebih dominan. Jadi memang itu menjadi bisa saling melengkapi lah. Itu penting sekali. Nah, mungkin kita akan ini mungkin berada di ujung acara. Kepada Sobat Seger dan juga siapapun di luar sana yang ingin mulai membangun usaha, yang di-share dari Mas Yordan, owner dari Seafood 88. Mas Yordan mungkin ada pesan-pesan ataupun tips bagi Sobat Seger di luar sana yang ingin merintis usaha. Karena namanya baru merintis itu banyak sekali yang dipikirkan Mas. Bingung apakah mulai usaha A, mulai usaha B, terus juga mungkin mikir gimana promosinya, bisa di-share Mas?
tipsnya. Oke, jadi gini buat teman-teman semua, Sobat Seger dan teman-teman di luar sana. Jadi yang terpenting adalah satu, telaten, ulet, dan jangan nyerah. Nomor dua, nggak usah semua itu berpatokan pada modal. Karena kalau kalian berpacu pada modal, ya udah hanya di modal saja akhirnya. Untuk melangkah itu sampean akan takut duluan. Engkau ndang ini karena nggak punya modal. Nah terus juga itu jangan terlalu dipikirkan sebelum kalian menjalankan itu tadi. Ketika sampean mau berjalan, sebelumnya sudah sampean, waduh engkau ndang ini, itu yang akan terjadi. Jadi tidak usah mikir, ketika sampai sudah berjalan, bertemu masalah, hadapilah dengan tenang. Itu insya Allah pasti bisa semua teratasi. Berarti tadi itu ya, jangan takut memulai. Betul. Lakukan saja dulu, mulai saja dulu. Betul. Terima kasih Mas Jordan, ini luar biasa kisah inspiratif dari owner Seafood 88. Kita juga sampaikan terima kasih kepada Sobat Seger yang setia dalam menyaksikan channel ini. Nantikan kisah-kisah inspiratif selanjutnya di channel Mas Jo. Mas Jordan, di penutup kita selalu ada salam yang kita sampaikan pada Sobat Seger. Nanti gimana? Kita tutup dengan salam seger waras. Oke. Siap. Terima kasih Mas Jordan. Salaman. Salam. Terima kasih. Sobat Seger, terima kasih dan nantikan podcast-podcast selanjutnya di Mas Jo Channel. Salam seger waras. Terima kasih kepada Sobat Seger yang sudah menyaksikan. Nantikan episode kami selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.